Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim, pernahkah mendengar istilah-istilah seperti mulutmu harimaumu dan lidah tidak bertulang? Makna yang ingin disampaikan dari kedua istilah tersebut intinya sama, yakni keutamaan menjaga latih atau lidah. Karena Islam mewajibkan setiap perkataan yang terucap haruslah kata-kata yang baik. Jikalau tak mampu menjaganya, inilah yang menyebabkan perselisihan dan bahkan peperangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik atau benar. Sesungguhnya syaitan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Quran Surah Al-Isra ayat 53. Lantas apa saja jenis-jenis dosa latih? Dan bagaimana cara menghindari dosa ini? Temukan jawabannya dengan menonton video ini hingga akhir. Tentunya hanya di Aprilia Channel. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik like, subscribe, dan lonceng notifikasi untuk terus mendukung channel ini menyiarkan syiar Islam. Di antara bagian tubuh yang harus kita jaga dengan sungguh-sungguh adalah latih. Latih merupakan bahasa Jawa yang artinya lidah. Ketahuilah, sekerat daging ini dapat mendatangkan keridhaan Allah dan membawa kita ke surga jika digunakan untuk taat kepadanya. Namun sebaliknya, ia dapat pula mendatangkan murka Allah dan menjerumuskan kita ke neraka jika digunakan untuk maksiat kepadanya. Dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang menjamin untukku bisa menjaga apa yang ada di antara dua janggutnya, antara janggut dan kumis, dan apa yang ada di antara kedua kakinya, maka aku menjamin surga untuknya." Hadis riwayat Al-Bukhari. Berbicara merupakan media utama dari seluruh proses interaksi sosial. Baik buruknya proses interaksi sosial salah satunya dipengaruhi oleh bagaimana kita bertutur kata. Karenanya, agar apa yang kita ucapkan tidak menjadi bumerang bagi diri sendiri, lebih-lebih membahayakan orang lain, kita mesti cermat dalam berbicara dan menjaga lisan dari penyakit-penyakitnya. Diriwayatkan Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau lebih baik diam jika tidak mampu berkata baik." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu apa sajakah jenis-jenis dosa dari lidah ini? Ucapan kesyirikan dan kekufuran kepada Allah. Syirik adalah suatu perbuatan dosa yang lebih sulit, sangat samar untuk dikenali daripada jejak semut yang merayap di atas batu hitam di tengah kegelapan malam. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mencontohkan perbuatan syirik yang samar tersebut seperti, "Demi Allah dan demi hidupmu, wahai fulan, demi hidupku." Atau kalau bukan karena anjing kecil orang ini, tentu kita didatangi pencuri-pencuri itu. Atau kalau bukan karena angsa yang ada di rumah ini, tentu datanglah pencuri-pencuri itu. Dan ucapan seseorang kepada kawannya, "Atas kehendak Allah dan kehendakmu." Jangan ucapan seseorang kalau bukan karena Allah dan karena fulan. Akhirnya beliau radhiyallahu anhu mengatakan, "Janganlah engkau menjadikan si fulan sebagai sekutu bagi Allah dalam mengucapkan ucapan tersebut. Semua ucapan ini adalah perbuatan syirik." Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim. Sumpah palsu. Sumpah palsu yaitu sumpah secara dusta dengan sengaja untuk mengambil harta atau hak orang lain atau untuk satu dosa dan pengkhianatan. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, dia bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Apa itu sumpah palsu?" Rasulullah pun menjawab, yaitu sumpah yang digunakan untuk mengambil harta seorang muslim padahal dia dusta. Hadis riwayat Bukhari. Sumpah palsu menyebabkan kebenaran tertutupi. Dalam hal yang berhubungan dengan pengadilan, sumpah palsu mengakibatkan terinjaknya keadilan bagi seseorang, demikian pula kemerdekaannya. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dosa-dosa besar adalah menyekutukan Allah, durhaka kepada kedua orang tua, membunuh jiwa, dan sumpah palsu." Hadis riwayat Bukhari. Mencela dan menghina. Mencela atau menghina atau mengejek adalah tabiat yang tidak terpuji.
Tabiat ini jelas diharamkan dalam agama Islam, karena tidak ada yang suka atau hobi mengejek atau mencela kecuali orang-orang yang jauh dari rahmat Allah. Mereka adalah orang kafir atau munafik. Serius ataupun bercanda, mengejek atau mencela, ataupun mengolok-olok hukumnya sama saja haram. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki mencela kumpulan yang lain, boleh jadi yang dicela itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan mencela kumpulan lainnya, boleh jadi yang dicela itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri, dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Quran Surah Al-Hujurat ayat 11. Ghibah. Ghibah adalah menceritakan keburukan saudara sesama muslim yang saudaranya tersebut tidak menyukainya. Hal ini sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, tahukah kalian apakah ghibah itu? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Rasulullah bersabda, yaitu engkau menceritakan saudaramu yang tidak ia suka. Ada yang bertanya, bagaimana jika apa yang aku katakan benar-benar ada pada saudaraku? Beliau menjawab, jika padanya benar-benar ada apa yang engkau katakan, maka engkau telah menggibahnya. Jika tidak ada, maka engkau telah membuat kebohongan atasnya. Hadis riwayat Muslim.